Di video tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas baru di Google Classroom. Pertama, buka browser Chrome. Ya. Kemudian sebelum masuk ke Google Classroom, sebaiknya kita login dulu di Chrome ini ya. Nah, kemudian pilih akun. Untuk akun biasa yang pakai Gmail atau menggunakan akun premium atau akun Google G Suite ya. G Suite-nya Google ya. Kalau dengan menggunakan akun G Suite ini seperti Polban ACID ini sudah berafiliasi dengan Google dan ini merupakan akun G Suite, jadi bukan akun biasa. Misalnya saya klik menggunakan, nah sekarang saya sudah masuk ke akunnya Google ya dengan menggunakan akun G Suite Polban ACID. Selanjutnya kalau sudah masuk ke Google Chrome-nya, misalnya saya mau membuka atau mau masuk ke kelas, jadi tinggal di sini ketik saja classroom google.com dan kita enter saja. Nah, otomatis di sini karena saya sudah membuat kelas sebelumnya, jadi ada beberapa kelas yang sudah muncul di akun G Suite Polban ACID. Terus bagaimana kalau kita ingin membuka kelas baru? Nah, caranya membuka kelas baru, perhatikan di sebelah kanan atas ada tanda plus ya, tinggal di klik saja di plus ini ya. Kemudian di sini ada pilihan gabung ke kelas atau buat kelas. Kalau gabung ke kelas biasanya ini kita sebagai siswa. Tapi kalau sebagai pengajar atau sebagai dosen di sini kita bisa pilih buat kelas. Ketika buat kelas, di sini akan muncul form isian buat kelas. Yang pertama adalah nama kelas. Ini wajib diisi. Misalnya nama kelasnya sebenarnya bisa ditulis nama kode mata kuliah misalnya ya. Tapi kadang-kadang kalau pakai kode mata kuliah kita bingung juga ketika kelasnya banyak melihat kodenya. Jadi bisa juga ditulis nama mata kuliahnya. Contohnya misalnya rangkaian listrik. Kemudian bagian ini nanti akan menunjukkan kalau misalnya kita mengajar rangkaian listrik ini beberapa kelas. Nah, nanti kita bisa membagi-bagi kelasnya menjadi misalnya yang pertama ini kelas 1A misalnya, kelas 1A. Ya. Mata pelajarannya ya rangkaian listrik ya. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Kalau ruang ini bebas ya. Misalnya 210 A210. Kita buat, klik buat. Tunggu dulu ya. Ini sesuai dengan kecepatan dari jaringan internetnya. Baik, sekarang sudah terbentuk sebuah kelas namanya rangkaian listrik kelas 1A. Di sini ada kode kelas, ada juga. Nah, ini kelebihannya kalau kita menggunakan akun G Suite-nya Google seperti Polban ACID. Nah, kita sudah dibuatkan link Meet Google Meet-nya ya, untuk buat link Meet. Nah, ini caranya nanti bisa dibuat dari setting ya. Kemudian di sini ada kode kelas. Nah, kode kelas ini adalah
atau digunakan untuk mengundang siswa, ya, untuk mengundang siswa masuk ke kelas ini. Jadi masuknya menggunakan kode kelas. Ya. Nah, nanti kode kelas ini tinggal dikirim ke siswa, misalnya ke grup WA, nanti dia akan bergabung ketika masuk ini menggunakan kode kelas ini. Atau juga bisa menggunakan link undangan ya. Jadi kita bisa juga menggunakan link undangan. Jadi kalau salin link undangan ini otomatis ketika diklik linknya tersebut ya akan masuk ke kelas ini. Baik, selanjutnya yang penting di sini mungkin untuk tema upload foto nanti ini bisa belakangan ya. Yang berikutnya adalah kita masuk ke detail kelas atau setelan kelas. Nah, tadi yang kita udah isikan ada nama kelas, deskripsi kelas nanti bisa diisi. Ya, ini optional ya. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana cara membuat link meet-nya ini ya. Nah, ini adalah untuk Google Meet ya. Jadi kita tinggal dibuat klik aja di sini. Ya, membuat link Meet. Nah, sekarang kita sudah mengenerate link Google Meet yang bisa kita gunakan setiap kali kuliah tatap muka melalui video conference. Dan ini kita aktifkan bisa dapat dilihat di siswa. Jadi setiap kali kita mau menggunakan link Meet ini kita tinggal klik di sini, salin ya. Kemudian nanti kita masuk ke grup WA dan link ini dikirimkan aja di grup. Jadi ketika mahasiswa mengklik ini otomatis masuk ke Vicon secara bersamaan. Nah, karena siswa kita juga menggunakan akunnya G Suite, akunnya Polban HID, sehingga ketika masuk Google Meet ini mereka tidak usah kita izinkan, secara otomatis mereka sudah akan masuk dengan sendirinya. Kemudian berikutnya adalah nah tadi link ini sudah kita balik lagi ke setelan kelas. Oh, kita simpan dulu, jangan lupa ya, nih kita simpan dulu perubahannya. Baik. Nah, di sini sudah muncul link Meet untuk Google Meet-nya ini ya. Jadi tadi setelah membuat kelas ini yang langkah berikutnya adalah memberikan link undangan atau memberikan kode kelas supaya siswa bisa bergabung ya. Kemudian bagaimana cara mengelola kelas sekarang ya. Ya, untuk mengelola kelas di sini kita buat tugas kelas. Ya. Tugas kelas di sini yang akan kita buat biasanya kalau kita mengajar kan membagi beberapa topik atau di sini dibuat kayak semacam folder-folder ya. Ya, misalnya contoh kita akan membuat apa di sini? Ada tugas kuis, pertanyaan, materi. Nah, biasanya yang pertama adalah materi ya. Terus topiknya bisa kita buat juga di sini ya. Bisa kita membuat topiknya apa saja, misalnya buku referensi. Misalnya di sini ya yang lebih umum mungkin bahan ajar ya. Bahan ajar. Nah, kita sudah membuat topik bahan ajar. Tambah lagi topik misalnya video tutorial. Ya. Nah, sudah ada video tutorial, bahan ajar. Terus kita juga bisa
tambah topik, misalnya slide presentasi, tambahkan lagi. Nah, jadi ini nanti tinggal diisi. Ini baru kita buat topik-topiknya aja. Jadi di sini sudah ada slide presentasinya, video tutorial, bahan ajar. Termasuk nanti bahan ajar di sini misalnya buku referensi, job sheet, diktat, handout, ya bisa dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan juga topiknya, misalnya tugas. Ya kalau tugas harian atau tugas mingguan gitu ya. Kalau kuliahnya seminggu sekali, tugas mingguan. Nah, kemudian bisa juga kita buat topik misalnya kuis ya. Kalau kita mau mengadakan kuis ya, tinggal ditambahkan kuis. Atau ditambahkan juga nanti di sini topiknya adalah UTS ya. Oke, tambahkan UTS. Tambahkan juga di sini topiknya adalah UAS ya, tambahkan. Nah, sekarang sudah kita satu lagi nih. Ini bahan ajar, video tutorial, slide presentasi, tugas mingguan, kuis, UTS, UAS. Nah, mungkin yang penting di sini selama masa pandemi ini biasanya absensi ya. Jadi nanti di sini kita buat topik namanya presensi kuliah ya. Presensi. Jadi kita tambahkan di sini presensi. Nah, sekarang sudah kita memiliki topik-topik presensi, ya, mulai mungkin dari bahan ajar, video tutorial, slide presentasi, tugas mingguan, kuis, UTS, UHS, presensi. Nah, selanjutnya ini tinggal kita isi ya materi-materinya. Nah, contoh misalnya bagaimana mengisi bahan ajar ya. Jadi yang berikutnya yang kita buat bukan topik lagi tapi materi misalnya. Nah, kalau materi contoh misalnya saya mau masukkan buku buku referensi misalnya. Ya. Materi ini adalah buku referensi. Nah, tentunya di sini harus tambahkan apa kalau buku referensi? Tambahkan sebuah file yang kita cari atau di sini kita upload dari, saya ulangi dulu. Saya cari buku referensinya dari komputer atau laptop saya. Nah, ini bahan ajar, misalnya saya mencari buku referensinya ya untuk rangkaian listrik. Nah, misalnya di sini saya masukkan satu buku referensi. Kita upload ya. Tunggu sebentar. Setelah bukunya terupload ke Google Classroom ini ya, ini kita yang berikutnya adalah melakukan apa? Pertama milih dulu topiknya ada kita simpan di bahan ajar ya. Tadi kan topiknya banyak nih. Nah, kalau ini buku referensi berarti saya masukkan ke topik bahan ajar. Nah, ini akan saya posting di kelas mana. Kalau hanya kelas 1A, ya kelas 1A saja. Tapi kalau ada beberapa kelas bisa diposting secara bersamaan. Tinggal dikasih centang-centang seperti ini aja. Ya. Nah, selanjutnya kita posting. Nah, ini posting ya.
Ini bisa, kalau posting ini berarti kita langsung kirim ke kelas. Tapi ada juga opsi lain, misalnya dijadwalkan. Jadi di postingnya tidak sekarang, tapi kita jadwalkan. Tapi yang paling gampang kita posting dulu ya sekarang, langsung saja. Nah, sekarang di bahan ajar sudah ada satu referensi. Ini kalau kita klik di sini, ini ada isinya. Ya, sudah ada, tinggal diklik, ini udah bisa terbaca oleh mahasiswa. Kemudian berikutnya misalnya bagaimana kalau kita mengisi, biasanya kalau udah bahan ajar ada slide presentasi ya. Misalnya slide presentasi di sini kita mau mengisi lagi, tidak langsung di sini ya. Bukan ngasih di sini ya. Jadi caranya kalau kita mau mengisi slide presentasi, kita kembali lagi ke buat materi ya, materi di sini. Nah, buat materi di sini adalah misalnya judulnya slide presentasi ini pertemuan ke-1 misalnya. Nah, kita tambahkan slide di sini di pertemuan 1. Nah, seperti tadi kita pilih file ya. Kemudian upload, kita pilih dari komputer kita. Nah, ini misalnya slide yang sudah ada misalnya ya. Contoh konsep rangkaian, konsep rangkaian, misalnya tinggal kita klik di sini ya, open. Nah, ini udah langsung terupload. Selesai. Nah, ini kita mau posting juga sama, nanti kita pilih kelas yang mau dipostingnya. Kalau satu kelas biarkan saja di sini ya. Cukup satu kelas, topiknya dimasukkan di mana nih? Kita masukkan ke slide presentasi. Setelah itu kita posting. Nah, jadi di slide presentasi sekarang sudah ada isinya. Di pertemuan 1, konsep-konsep rangkaian. Ya. Kemudian, bagaimana kalau kita mau memberikan, jadi setelah ngasih buku referensi, konsep ini, apa namanya, slide presentasi. Nah, mungkin ada video tutorial tambahan. Kita bisa kirim misalnya begini. Nah, video tutorial. Kita tetap materi juga, kita pilih materi. Nah, ini kita di sini misalnya tentang judulnya tentang hukum Ohm misalnya. Hukum Ohm. Nah, nanti yang ditambahkan di sini bisa ngupload file video atau kita bisa buka link yang ada di YouTube ya. Jadi caranya kalau yang ada videonya ini misalnya ada di YouTube gitu ya, ada di YouTube, kita cari di YouTube. Misalnya saya cari video yang ada di YouTube. Ya. Nah, misalnya di sini ada videonya ya yang sudah kita upload di YouTube, atau mencari video orang lain juga di YouTube bisa. Nah, misalnya di sini adalah contoh hukum Ohm misalnya. Nah, ketika di YouTube ini kita ngeplay video ya. Nah, ini kita copy saja linknya. Kita copy linknya ya. Nah, yang dimasukkan ke tutorial ini adalah linknya. Jadi kita paste saya di sini, tambahkan link. Nah, udah otomatis di sini muncul, dan ketika diklik di sini akan di-play video yang ada di sini di YouTube. Ya, itu cara membuat link videonya.
Ya, baru kita posting sekarang. Nah, topiknya apa? Topiknya adalah video tutorial. Jadi ini kita akan masukkan materi ini di video tutorial. Ya, tinggal kita posting. Nah, otomatis nanti di video tutorial ini sudah ada video yang namanya menjelaskan tentang hukum ohm. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang bagaimana kalau ingin memberikan tugas ke siswa, ya? Ingin memberikan tugas ke siswa atau ke mahasiswa, ya. Misalnya tiap minggu kita setelah mengadakan pertemuan, berikan teori, penjelasan, berikutnya adalah memberikan tugas. Nah, misalnya tugas ini kan berupa file yang akan kita kirim. Jadi nanti di sini kita masukkan di sini, cuma masuknya tidak kita sebut materi. Kalau tugas ini, kalau ada tugas biasa, ada tugas kuis ya. Kalau tugas kuis kan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi kalau hanya tugas biasa, kita free file untuk soal untuk dikerjakan, kita bisa pilih tugas di sini. Bedanya apa antara nanti buat materi dan tugas? Nah, kalau tugas ini nanti bedanya di sini ada batas waktu pengumpulan ya. Jadi tenggat waktunya atau due date ya, kalau bahasa Inggrisnya due date. Jadi misalnya di sini contoh tugas ya, kita sebut tugas karena misalnya tugas satu misalnya, karena untuk pertemuan satu ya. Pertama di sini tentunya harus tambahkan dulu filenya apa yang akan diberikan ya, upload seperti biasa. Terus filenya apa yang akan diberikan. Misalnya di sini saya sudah buat latihan soal kita cari soalnya ya, udah latihan soal di sini, nama bebas aja. Misalnya ini soal untuk ini sebentar, tugas cancel dulu. Nah, kita browse ya file yang tugas yang akan diberikan ke mahasiswanya. Misalnya di sini ada tugas mingguan, tugas 1 ya, tinggal kita kirim saja. Nah, ini tugasnya udah di-upload ya. Siswa dapat melihat file ini. Nah, baru di sini ditugaskan. Cuma kalau ditugaskan ini tenggat waktunya ada batasnya. Misalnya kita tentukan tanggal berapa ya. Tanggal berapa misalnya kalau sekarang tanggal 6 misalnya, batasnya adalah untuk pertemuan berikutnya kan tanggal 13 misalnya, atau tanggal 12 kita batasi ya, jam 23.59. Nah, ini ada due date-nya, jadi batasnya sudah. Kemudian topiknya kita masukkan di topik tugas mingguan ya. Topiknya di tugas mingguan, ini waktunya udah kita tentukan, ini dikasih waktu seminggu sebelum pertemuan kelas berikutnya. Nah, baru ditugaskan. Sama tugas ini bisa ditugaskan, bisa juga nanti tugas ini dimulai, bisa dikerjakannya dijadwalkan ya. Tapi kalau tugas ini hari ini udah kuliah langsung dikerjakan, bisa langsung ditugaskan. Nanti ada lagi kalau untuk dijadwalkan seperti ujian, nanti kita bisa lakukan penjadwalan. Nah, baiklah, kita lihat sekarang tugas mingguan sudah ada ya. Ini isinya, isi tugasnya. Nanti otomatis pada saat diserahkan ini akan muncul. Kalau siswanya ada 32 misalnya, nanti kalau semuanya sudah menyerahkan, nanti ini jumlah kalau sebelum menyerahkan 32 di sini diberikan, tapi setelah menyerahkan semua pindah ke sini.
Jika ada mahasiswa yang masih belum mengumpulkan, nah itu jumlah yang belum mengumpulkan itu ada di sini di kolom diberikan. Tapi kalau yang sudah menyerahkan ada di kolom diserahkan. Nah, itu cara memberikan tugas mingguan. Berikutnya kuis. Ya, kuis ini misalnya kita masuk ke buat tugas kuis. Apa bedanya tugas dengan tugas kuis? Nah, kalau kalau tugas di sini tuh misalnya kalau kuis, kuis itu misalnya multiple choice ya, pilihan berganda ya. Nah, ini biasanya sudah disediakan apa namanya? Google Form-nya. Jadi nanti kita gunakan Google Form ya untuk isi kuis. Nanti misalnya ada pertanyaan pertama ya, opsinya apa? Nanti pilihannya di sini ditentukan pilihan ganda. Opsi 2, kemudian opsi 3, opsi 4. Nah, ini cara membuat kuis. Kemudian nanti ini kita misalnya kita namakan ini kuis kuis 1 misalnya ya. Nah, ini juga sama nih kuis 1. Nah, udah. Nah, nanti udah biarkan aja nih. Ini otomatis akan tersimpan di Google Form-nya. Nah, ketika kita masuk ke sini ya. Ini kalau saya refresh halamannya ini nanti ini akan berubah jadi kuis 1. Nah, ini ya, kuis. Ya. Ini sudah muncul di sini. Tapi ini masih dalam bentuk draft karena kita belum selesaikan tadi formnya ya. Nah, ini bisa kita edit. Ya. Kenapa tadi masih di luar? Karena kita sudah buat formnya, tapi belum didefinisikan. Nah, mau di mana ini topiknya? Topiknya kita simpan di kuis ya. Kemudian batas. Nah, ini bisa dijadwalkan ini kuis ya. Jadi misalnya dijadwalkan harus kalau dijadwalkan harus ke depan ya. Misalnya sekarang tanggal tanggal 6 dijadwalkan tanggal 7 jam 8 dijadwalkan. Kemudian dibatasi. Nah, ini tadi baru di mana kuis. Oke, ini nih. Saya edit lagi. Tadi baru dijadwalkan jam 8 besok misalnya. Nah, ini ada batas waktunya. Batas waktunya ya harus besok juga. Ya tanggal 7. Kalau mulai jam 8 misalnya selesainya jam 9 ya udah tinggal di ini 09.00. Nah, ini kuis kita jadwalkan. Nah, nanti di sini akan muncul dijadwalkan untuk besok jam 8. Itu kuis. Nah, ini mirip dengan kuis ini cara membuat UTS UAS. Ini caranya sama dengan kuis. Jadi bisa dijadwalkan. Sehingga kalau kita membuat soal UTS atau UAS, itu kita tulis soalnya semua. Nanti tiap soal dijadwalkan jam berapa, dimulai jam berapa selesai. Jam berapa dimulai, jam berapa selesai. Itu begitu cara membuat kuis UTS UAS. Dan yang berikutnya adalah membuat presensi. Nah, presensi ini juga sama. Ini cara membuat presensi kita buatkan di sini tugas atau tugas kuis ya karena supaya ada formnya, form untuk diisi. Jadi ini sama. Nah, ini adalah presensi ya. Ini kita namakan nih presensi. Petunjuknya isi form kehadiran kuliah atau isi ya udah ini petunjuknya isi form kehadiran kuliah. Nah, ini caranya pertama kita gunakan ya ini blank quiz ya. Jadi seperti tadi
Jadi tinggal diisi di sini adalah bukti kehadiran misalnya. Kehadiran. Ini juga sama nih, kita samakan. Copy saja. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya adalah misalnya di sini diisi NIM dulu yang paling gampang. NIM pilihannya di sini adalah jawaban singkat. Ya, diisi. Ya, ini diklik wajib diisi. Ya. Jadi nanti harus diisi. Kemudian ditambahkan yang pertanyaan berikutnya adalah nama lengkap. Suruh mereka ngisi sendiri namanya. Nama lengkap, jawaban singkat juga ini pilihannya ya. Ini juga wajib diisi pilihannya. Dan yang terakhir kita tambahkan status kehadiran. Nah, ini status kehadiran kita bisa pilih kotak centang dan di sini opsinya adalah hadir. Karena logikanya kalau ini wajib diisi, kalau mereka masuk itu ya hadir, kalau yang nggak hadir berarti nggak ada di daftar ini. Ya udah, ini selesai. Ya, ini udah otomatis tersimpan di Google Form-nya ya. Dan ini kita ini bisa dijadwalkan suruh ngisi absen ya. Jadi nanti di sini kita jadwalkan, misalnya kuliahnya besok mulai jam 8 nih, tinggal jadwalkan aja di sini. Nanti di sini akan terlihat dijadwalkan. Presensi ini belum aktif karena dijadwalkan besok. Nah, kita batasi juga, selain dijadwalkan kita batasi juga waktunya. Ya. Misalnya kita ngajar sampai jam 10, sudah kita batasi besok tanggal 7 jam 10.00. Mereka udah itu nggak boleh ngabsen lagi. Kemudian topiknya ini adalah presensi. Selesai, tinggal dijadwalkan. Ya, dah. Jadi ini semua sudah kita isi sampel-sampelnya. Silakan tinggal dicoba ya untuk mengmanage kegiatan belajar mengajar melalui Google Classroom ini. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini.